Selamat datang kembali di Ardimis, Arsip Dimensi Misteri. Mari kita buka arsip. Saya ditemani dengan narasumber yaitu Nintita ya. Itu Nintita sehat? Ya, alhamdulillah. Baik, Nintita ini akan bercerita tentang perjalanan hidupnya dan ada kisah yang misteri katanya ya. Dengar-dengar gitu ya. Boleh silakan itu. Kejadiannya gimana tuh, Min? Kejadiannya tuh udah lama ya, ceritanya singkat cerita Nin sama suami tuh pindah ke Tangerang dari Bandung tuh karena ngikuti suami kerja. Oh iya. Tinggalnya tuh di suatu daerah namanya daerah Sewan di Tangerang. Iya, Itu tuh masih dibilang kata tetangga sih ya harus hati-hati lah daerah sini nggak boleh sembarangan katanya masih soalnya daerahnya masih kemasuk angker katanya gitu. Ya ini juga percaya nggak percaya ya soalnya itu mah cerita orang gitu nggak bisa apa benar dijalanin aja itu untuk kontrak di sana. Suatu saat tuh tinggal di satu kontrakan lah gitu. Di sana ada 5 kalau nggak salah 5 kontrakan. Saat ini itu tinggalnya di pas ujung dekat kamar mandi ya. Situ. Ini tuh sebetulnya jiwanya penakut juga ya kalau sering tinggal suami kerja pulang pagi sampai malam. Singkat cerita suatu malam tuh Nin tidur ya. Biasa nggak ada tanda-tanda apa. Waktu tidur itu nggak tahu jam berapa lah sekitar tengah malam tuh. Dan itu seperti kalau Sundanya entah mimpi itu atau belum ngantuk sekali lah kayak intinya mah gitu ya. Singkat ceritanya Nin seperti ngelihat bayangan. Nah terus udah lama tuh diperhatikan bayangan itu semakin takut karena di situ ada sosok kepala. Kepala ya susah dijelaskan kalau ke orang yang seandainya masih ada yang belum tidur juga. Ini ngelihat jelas sendiri ngelihat sendiri ya. Kepala tuh 2 laki-laki. Matanya tuh berdarah ke sini ya. Terus ini kepalanya sebelah. Jadi ini nggak ada ininya berarti, nggak ada badannya? Nggak ada. Jadi waktu itu kan posisi kamarnya kan disekat sama gordeng ya. Ada gordeng itu, ada pasang tali ceritanya gitu karena memang kondisinya begitulah kontrakan. Nah di atas tali itu posisi orang teh. Kalau nih perhatikan orang misalnya yang menakuti atau pasti kan kelihatan ya. Kelihatan badannya atau gimana terus kelihatan mau nakutin. Ini yakin itu bukan orang yang semata-mata ngeganggu ya, ngeganggu dalam arti nyingsinan kalau Sunda mah ya enggak. Tapi waktu itu posisinya kan ada suami ya, tidur juga kan? Tidur, suami itu udah tidur karena tengah malam dia pulangnya sekitar jam 10-11 lah. Tidur cerita ngantuk lah, mah yang mau tidur jangan diganggu katanya. Besok harus masuk lah. Tidurlah ceritanya ya. Cuman dari situ Nin tuh enggak, kalau Sunda mah nggak duksok ya, tidur gini-gini. Terus nggak tahu apa posisi Nin itu lagi mau tidur atau gimana, ngelihat tiba-tiba gitu. Singkat ceritanya ada bayangan apa ini katanya, terus menakutkan gitu. Sampai ngelihat pada saat itu Nin nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Kayak kebayang lah orangnya ngelihat gitu. Jadi badan juga nggak bisa digerakin? Enggak, gini aja ngelihat tuh sambil lihat Nin melotot gitu. Dia juga ini berdarah itu. Baru kan ini baru ngelihat nyatanya kalau apa itu hantu atau baru ngelihat lah ya saat itu karena selama ini kurang yakin lah nggak begitu gitu. Selama ini mungkin dilindungi terus lah ya sama Allah, suatu waktu mungkin diuji lah gitu. Ngelihat tuh matanya merah berdarah tuh. Ini sebelah darah itu penuh darah aja. Artinya tanpa tubuh. Tanpa tubuh. 2 situ tes sosoknya sama ngelihat ke Nin. Bikin Nin apa ini saya mau ya hatinya apa mau ngebunuh gimana gitu ya, nggak bisa ngomong apa-apa lah, gimana tegang gitu sambil ngeliat apa ini nyata atau gimana gitu ya. Terus mau manggil ini suami itu nggak, perasaan tuh ini kayak ada yang nahan gitu, jadi mau minta tolong lah bangun gitu gitu, nggak bisa ngomong cuma gini aja. Nah udah gitu kan nggak tahu berapa menit atau berapa ininya lah gitu ya. Terus aja gitu pas lama, tapi alhamdulillah ini nggak langsung pingsan. Ya artinya sadar lah gitu ya. Tapi itu sosok itu berarti gini nih, maksudnya berarti ini cukup lama ya? Lumayan lama lah, kurang lebih 10 menitan lah kalau di ini ya. Soalnya kan ngelihatnya tuh jelas gitu, mata berdarah itu ya. Ya kaget juga, percaya nggak percaya di situ nggak, pemikiran tuh nggak
tegang lah pokoknya kalau Pasti, dipikir pasti. ya gitu Kebayang ya, sih. kebayang lagi. Tegang. Lihat ada ini melotot gitu sama ya, dia juga ini gitu kayak mau berdoa juga nggak bisa, Ya pasti. nggak bisa Karena berdoa juga. itu suatu shock mungkin ya. Nah, ya mungkin kaget kan. Shock, kaget jadi juga, notice gitu. atau mungkin ada daya apalah nggak Iya, tahu ya. Ya ini seumur hidup ya kalau ini udah sadarnya baru melihat gitu ya, udah gitu saya perhatikan Iya. itu melotot, ini juga ini yang mau nggak bisa ngomong apa-apa, mau minta tolong juga kayaknya teh Bener-bener gimana nggak lah bisa gitu, bergerak ya. nggak bisa ini lihatnya. Nah udah sama nggak tahu berapa puluh menit lah gitu ya, udah aja ini teh berusaha memejamkan mata lah, pengen nggak ngelihat Iya, itu, bener-bener. nggak ngelihat gitu ya. Takut, ada ketakutan juga, takut nyakit atau gimana lah, ketakutan yang nggak keluar lah pemikirannya teh. Nah udah dari situ teh menjamkan aja mata, tapi dari situ nggak bisa tidur, ingat apa gitu. Udah gitu teh sampai ini ya, ingat gitu kerasa waktu dulu gitu ngeliat, bangun aja nih teh ngeliat nggak ada apa-apa. Nah baru bisa ngebangunin, Oh gitu. bisa ngebangunin ke suami. Ada apa? Baru sadar tuh, Pak bukannya bangun dari tadi. Wah maka apa ngebangunin baru sekarang, udah gitu terus bangun dan duduk ya, duduk dulu kata ke suami itu. Itu lihat di sana, penasaran takutnya tuh siapa tahu masih ngelihat gitu ya. Tuh lihat di sana ada gitu. Jadi kata suami saya nanti kayak ngaco gitu, masih tahu tengah malam katanya gitu. Nah, apa ngejelasin nggak jelas lah katanya. Udah nanti mah udah tidur katanya gitu ya. Udah lagi nggak bisa tidur, udah kebayang Kepikiran gitu terus ya, ya, kepikiran terus udah gitu deh. Mungkin ini suami juga nggak percaya gitu ya. Ya udahlah gitu. Dilihat tuh baru itu waktu masih 3:30. Oh posisi jamnya. Posisi berarti jamnya udah mau subuh tuh ya? udah belum adan ya, belum adan gitu. Duh gimana itu teh ya, pengen ngobrol lah, pengen suami teh gimana. Ini mah kata saya teh udah harus dibangunin katanya ya. Bangunin paksa ya, mau marah mau pokoknya ya siapa percaya nggak percaya bapak harus bangun, ceritain dengerin ya kayak itu ada apa gitu ya, begitu cerita aja saya kan ini apa adanya gitu, ngeliat terus mungkin suami saya tuh nggak takut jadi ngabrak-ngabrak lah, nggak ada apa-apa, jadi nggak dibuat serem lah ya, nggak dia untungnya tenang ya. Udah bangun aja mau ke kamar mandi saya takut ada lalu lihat lagi gitu. Setiap ini nggak berani keluar pintu dulu sebelum suami disemenin. Nah barulah cepet nih saya bikin kopi, cerita lah duduk gini. Suami itu percaya nggak percaya ya bisa halusinasi apa ibu tuh gitu katanya gitu. Ceritalah gini kejadiannya, udah jangan ribut katanya gitu. Nah terus dia biasa aja pergi masuk berangkat sekolah biasa, nggak gimana mungkin menenangkan juga gitu ya. Ya udah hati-hati di rumah ya katanya, nanti bapak pulang malam katanya gitu. Aduh udah malam lagi kata gimana. Cuma dari sejak itu nih nggak bisa tidur kalau suami belum datang ya, karena ketakutannya ya, masih terbayang ya itu ya. Gorden semua dibuka nggak ditutupin gitu, takutnya gitu ya trauma kan kalau udah yang percaya lihat, kalau yang pernah ngeliat gitu malah kayak kenal masa pasti gitu betul, kan pasti, ya pemikiran orang tadi ya. Ya udah bangun cerita berangkat aja kerja. Nah terus kita lagi semalam teh yang kejadian tadi malam gitu ya, Pak bapak harus percaya gini. Mungkin bapak juga tahu ya gitu, istilah mungkin ke temennya tanya daerah Sewan itu gimana, jadi cerita mungkin cuman nggak bilang ke Nin. Nah gitu udah gitu dah. Nah udah itu nggak diperpanjang lagi, udah ya cuman gini hati-hati aja gitu ya, sebisa-bisa lah sholat apalah gitu, ngedoa ya jangan sampai ngelihat lagi yang gitu ya istilahnya teh seumur katanya, bukan ini nantang ya gitu, cuman kenapa ada apa ya. Selang berapa hari lah gitu kejadian juga ini ponakan. Ceritanya dia ke tempat pembuangan sampah diajak sama mamahnya. Bentar dulu, itu ponakan posisinya di kosan sama? Sama, iya masih sejajar. Jadi ya? Ada 5 orang itu ya, jadi ini yang ujung. Nah ini ada 2, ada yang bujang, terus ada lagi kakak. Nah pokoknya kosan itu kepenuh isi semua ya, gitu. Isi semua berarti. Okay. Nah terus ceritanya ke ini buang sampah sore-sore maghrib. Terus tetangga teh suka ada yang ngasih tahu katanya, jangan di sini jangan buang sampah sembarangan kalau belum waktu wawancian kalau Sunda gitu. Kenapa? Ini kakak saya tuh nggak percaya lagi yang diomongan gitu teh. Katanya gitu ya.
Saya tuh udah kejadian tapi nggak bilang dulu ya, soalnya takutnya gimana lah gitu menjaga perasaan inilah gitu. Gini tiba-tiba itu anaknya teh pas besoknya ini bengkak Kakinya? kakinya bengkak sebesar gini. Setelah buang sampah itu? Tapi paginya gitu kan besoknya saya, ya? Mama sakit, katanya ini sakit, kenapa katanya ini lah. Kalau sudah mau bisul ya, bisul tapi Tit katanya itu besar katanya gitu. Coba lihat kata Tit cenah gitu ke saya teh, dilihat lah itu bener makin lama teh makin gede. Cacat penasaran jadi ini mah ada matanya udah aja bucatin kalau Sunda mah gitu. Diambil gitu. Digini teh susah keras ini teh. Diginiin aja sama benang. Kalian punya sama tetangga manggil tolong lah ini gini. Ya sok giniin deh katanya. Inilah suka mantang ya katanya gitu, disuruh jangan keluar maghrib buangnya juga ke kali katanya gitu. Itu kan angker dari kali itu katanya gitu. Kalau saya sih nggak percaya gitu kata si Wak saya teh gitu. Ya kan udah kejadian gini gimana, tapi walau alamnya mungkin dari penyakit, dibilang penyakit dan nggak jorok anaknya gitu. Dah cerita gitu aja. Nah, itu berapa hari kemudian di situ penasaran lah ke ibu yang punya kos, saya ngobrol, bancing lah. Ngobrol tentang itu ya. Bu, itu dia berarti ceritain, yang ibu pengalaman itu diceritain? Nggak diceritain. Nggak ceritain ya? Takutnya salah buruk sangka lah gitu. Gimana, masa gini nanti ke orang-orang ngaruh katanya. Begini, memang dulu katanya ini waktu dibeli sama saudara orang tua saya tuh keadaannya tanah, tempat kosan itu. Tempat tanah katanya. Terus udah gitu ya menurut sumber cerita katanya orang tua tuh nerangin ini mah bekas pembuangan begal kayak zaman katanya perang katanya gitu. Ya, tapi dibilang kalau emang dia perang tahun berapa kata ibu teh, mungkin juga ya dari situ. Terus ada rentetan kejadian tempat apa jadi, gitu. Jadi tempat itu yang lokasi kosannya ibu tempat itu ternyata dulunya tuh bekas pembuangan jenazah. Pembuangan lah, nggak tahu mayat penyiksaan lah gitu. Entah itu perang atau mungkin dari perang kejadian mungkin terlalu lama ya. Bisa jadi kan makin kesininya ya zaman PKI ibaratnya mungkin ya. Kita nggak bisa memastikan soalnya cerita sumber si ibu itu ini pembuangan. Gitu ya. Jadi ibu dapat poin gitu. Itu adalah makanya ibu mengalami hal seperti itu ya. Tapi itu nggak diceritain sama ibu. Gitu. Takutnya ya orang kan takut gimana lah perasaan. Cuman gitu bu. Cuma saya yang tahu tuh sama saudara aja, sama suami. Diceritain lah sama kakak saya kan laki-lakinya dia. Saya kejadiannya gini. Terus itu si ini juga katanya si Rani kena jadinya meremet ya ada kayak ada kaitan lah. Nyambung gitu. Gitu. Makanya sejak itu ibu hati-hati di situ sudah lama. Takutlah sama pindah aja gitu. Akhirnya ibu nggak di situ tinggalnya. Nggak di situ, pindah aja ke Sewang gitu. Oke, berarti memang cukup serem sih ya bu ya. Ya cerita ini memang serem sih kalau udah ada ini. Susah ngejelasinnya masa enggak, soalnya ibu yang lihat gitu. Dan orang kalau belum diceritain belum tentu percaya kan nggak merasakan. Iya, karena nggak lihat jelas lah gitu. Oke pemirsa, jadi memang ya kisah ini kalau misalkan kita bayangkan gitu ya ngeri juga sih ya, kepala dua gitu kan. Iya, kepalanya dua. Oke, baik. Tidak semua misteri memiliki jawaban, namun setiap kisah layak untuk diartikan. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di Art Artemis berikutnya.